Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bangsawan Arab pernah bercerita, ketika sedang tawaf berkeliling Ka'bah pada suatu malam yang gelap, aku mendengar suara rintihan yang terucap dari hati yang meratap. Suara itu kudengar sedang memanjatkan doa. Wahai Zat yang Maha Pemurah, kelemah lembutanmu sungguh abadi, dan sesungguhnya hati hamba terikat perjanjian denganmu. Mendengar rintihan doa itu, hatiku terasa terbang. Aku pun berjalan ke arah suara itu berasal. Setelah kutemukan, ternyata pemilik suara itu adalah seorang perempuan. Aku lantas menyapanya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai hamba Allah, ucapku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, balas perempuan itu. Demi Allah yang Maha Agung, perjanjian apakah yang mengikat hatimu? Tanyaku. Kalau bukan lantaran engkau bersumpah dengan menyebut nama Allah yang Maha Perkasa, aku tak akan menceritakan rahasiaku, jawab perempuan itu. Lihatlah apa yang ada di depanku. Aku melihat seorang bayi tidur mendengkur di depannya. Lalu ia menuturkan kisahnya kepadaku. Dulu aku pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah saat aku hamil dan mengandung bayi ini. Aku menumpang sebuah kapal yang menuju Mekah. Di tengah lautan, kapal yang kutumpangi dihantam ombak besar dan dihempaskan oleh badai. Kapal pun karam bersama para penumpangnya. Aku selamat berkat sebilah papan pecahan badan kapal. Aku melahirkan bayi ini ketika aku berada di tengah lautan lepas di atas papan itu. Ketika bayi ini masih berada di dalam dekapanku dan ombak laut sedang membuai kami, tiba-tiba muncul seorang awak kapal karam itu dan berkata kepadaku, "Demi Tuhan, aku sebetulnya tertarik padamu semenjak pertama kali melihatmu naik kapal kami. Sekarang aku sudah mendapatkanmu. Layani aku, atau aku akan menghanyutkanmu ke tengah lautan." Sungguh celaka sekali engkau. Tidakkah bencana yang kau saksikan ini menjadi pelajaran dan peringatan bagimu? Jawabku. Aku sudah berulang kali menyaksikan peristiwa semacam ini. Aku selalu selamat dan tak pernah peduli, jawab si awak kapal itu. Wahai lelaki bejat, kita mengharapkan keselamatan dari cobaan ini dengan perbuatan taat kepada Allah, bukan malah bermaksiat kepadanya, bantahku dengan amarah. Namun lelaki itu tetap bersikeras dan memaksaku melayani nafsu bejatnya. Aku pun bermaksud mengelabuinya. Tunggulah sebentar sampai bayiku terlelap, kataku berpura-pura. Namun lelaki bejat itu malah merenggut bayi dari gendonganku dan menghanyutannya di lautan. Menyaksikan kenekatannya itu, aku semakin ketakutan. Kuangkat kepalaku ke langit dan aku berdoa, "Wahai Zat yang memisahkan antara seorang dengan hatinya, pisahkanlah hamba dari binatang buas ini. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Demi Allah, belum selesai aku berdoa, tiba-tiba seekor binatang raksasa muncul dari dalam lautan dan menyambar lelaki durjana itu dari atas papan di atas permukaan laut. Tinggallah diriku seorang diri di sana. Ketakutan dan kesedihanku semakin bertambah karena aku mengkhawatirkan nasib anakku. Tak ada jalan keluar dari nestapa hamba ini selain kelembutan-Mu ya Allah. Wahai Zat yang menjadi sandaran hamba, Engkau ya Allah ya Tuhanku, menyaksikan musibah hamba. Berubah kesedihan harus berpisah dari buah hati hamba. Kasihanilah aku ya Allah. Harapan hamba kepadamu menguatkan hati hamba. Demikian doaku. Aku tetap dalam keadaan seperti itu, yaitu terombang-ambing di bawah ombak lautan seorang diri selama sehari semalam. Dan saat pagi merekah, kulihat dari kejauhan jejak sebuah kapal yang membelah lautan. Gelombang lautan mendorongku dan angin membawaku hingga sampailah aku ke kapal yang kulihat jejaknya di lautan. Awak kapal itu melihatku, mereka pun menolongku dan membawaku ke atas kapal. Begitu aku berada di atas geladak, kulihat bayiku bersama mereka. Aku pun menghambur ke arah bayiku. "Ini anakku, di mana kalian menemukannya?" tanyaku mengharu biru dalam derai air mata. Saat kami sedang berlayar di tengah lautan, tiba-tiba kapal kami kandas oleh seekor binatang raksasa. Besarnya seperti sebuah kota. Bayi ini kami lihat di atas punggung binatang itu sedang menghisap jempolnya. Kami pun mengambilnya, jawab si kapten kapal. Setelah mendengar penuturan mereka, aku lalu mengisahkan kejadian yang menimpa aku serta pengalaman pahitku. Aku bersyukur kepada Allah atas pertolongannya yang Dia berikan kepadaku. Aku lantas berjanji kepadanya untuk tidak meninggalkannya dan selalu mengabdi kepadanya.
Sejak saat itulah tak ada permohonanku yang tak dikabulkan olehnya. Setelah mendengar penuturan perempuan itu, ku ulurkan tanganku kepadanya untuk memberinya kantong uangku. Namun, perempuan itu malah berkata, "Jauhkan tanganmu dariku, hai orang baik. Bukankah aku sudah menyampaikan kepadamu tentang anugerahnya dan kemahamurahannya serta penolakanku terhadap pemberian dari selainnya? Aku tak bisa memaksanya menerima pemberianku." Akhirnya aku meninggalkannya dan pergi dari hadapannya sambil melantunkan bait-bait syair. Betapa banyak rahasia kelembutanmu, kelemah lembutan yang rahasianya tak bisa diserap oleh nalar. Betapa banyak kemudahan yang datang setelah kesusahan, beserta kebahagiaan yang menyinari hati yang dirundung duka. Betapa banyak nestapa yang kau rasakan di waktu pagi, digantikan oleh kesenangan di waktu senja. Apabila suatu hari engkau terhimpit permasalahan, percayalah kepada Zat yang Maha Esa, yang Maha Tinggi sebagai tempat bersandar. Mohonlah syafaat kepada Nabi, sebab setiap hamba yang memohon syafaat kepada nabinya pasti akan mendapatkan kemenangan. Perempuan itu terus beribadah kepada Tuhannya dengan tetap berada di rumahnya hingga ajal menjemputnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang baik untuk kita pelajari demi kehidupan kita yang lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.